Nah ini video yang saya maksud. Video ini sebenarnya simple ya, tapi, lengkap gitu loh, membahas komprehensif. Blood pressure is the force the circulating Sorry, blood. nggak kedengeran ya suaranya ya? Saya belum share sound. Oke, harusnya di-share sound. Sebentar ya, 3 menit doang kok. Materi saya hari ini nggak banyak, jadi kita bisa selesai tepat waktu. Blood pressure is the force the circulating blood exerts on the walls of blood vessels. It is different in different types of vessels, but the term blood pressure, when not specified otherwise, refers to arterial pressure in the systemic circulation. Jadi, term daripada blood pressure itu berarti arterial blood pressure. Kita tahu yang arteri pasti yang yang When the berasal dari heart jantung. contracts and pumps blood into the aorta during systole, the aortic pressure rises, and so does the systemic arterial pressure. Seperti yang diceritain sama Teddy, ketika mompa nih darah dari sini dipompa melalui aorta. Nah, itu yang namanya systolic, ya. The maximum pressure following an ejection is called the systolic pressure. In between heartbeats, when the ventricles refill, blood pressure falls to its lowest value called the diastolic pressure. Pada saat refill, pada saat ngisi ventricle yang udah kosong karena udah dipompa, tadi itu adalah tekanan sistolik, gitu ya. These are the two numbers on a blood pressure reading. Blood pressure normally shows a daily pattern and is usually lower at night. During daytime, it fluctuates with physical activities and emotional states. Ya, jadi tekanan darah itu sangat fluktuatif. Beda tekanan darah kita pagi sama malam, karena malam umumnya kan tidur, walaupun ada sekarang pekerjaan yang dikerjakan malam. Nah, sangat terkait dengan physical activity sama emosi, ya. Hypertension refers to a persistent high blood pressure. Nah, tadi kita bicara dari GNC, dari Eropa, ini ada dari AHA, American Heart Association, tapi dia termnya beda lagi ya, tapi sepakat semuanya bahwa angka untuk hipertensi adalah 140/90. In the US, high blood pressure used to be defined as greater than 140/90. But recent guidelines have changed these values to 130/80 to better prevent and treat the condition. Normal blood pressure is below 120/80. In practice, blood pressure is considered too low only if it produces symptoms. Hypertension does not cause symptoms on its own, but it slowly damages blood vessels, and in the long term is a major risk factor for a variety of cardiovascular diseases such as stroke, aneurysm, and heart attack, as well as end organ damage such as renal failure or vision loss. For this Nah, itu tadi ya gambar yang ini nih yang kita lihat pembuluh darahnya itu kualitasnya nggak bagus, ya. Kalau misalnya terus-terusan tekanan darah tinggi, pembuluh darahnya itu jadi tadi stiff gitu kan. hypertension is known as the silent killer. Hypertension can be classified as primary or secondary, with the former being responsible for over 90% of cases. Primary hypertension has no apparent cause and may develop as a result of old age, obesity, high salt diet, lack of exercise, smoking, and drinking. Most commonly, the blood vessels are hardened with age or unhealthy diets, making it harder for blood to flow. Kalau kita bicara lebih yang tadi yang faktor-faktor ya karena humoral, CNS gitu ya, itu kan underlying faktor gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat untuk primary esensial, itu bisa dilihat dari resikonya aja, faktor resikonya old age. Jadi orang yang sudah tua memang karena fungsi organnya sudah berkurang, pembuluh darahnya juga mulai berkurang tadi kualitasnya gitu ya, menyebabkan resikonya lebih tinggi terhadap hipertensi. Bahkan kalau untuk orang yang tua gitu ya, yang sudah manula, 140/90 itu bukan hipertensi gitu ya. Itu normal bagi mereka karena memang kondisi organnya.
obesitas, ya, high salt diet, lack of exercise tadi sudah disebutkan, drinking, smoking, itu semua resiko daripada untuk memperoleh mendapatkan atau beresiko terhadap essential hypertension. Secondary hypertension, on the other hand, is caused by an underlying condition. Many conditions and factors can cause hypertension. Most notable are kidney problems and endocrine disturbances. Regardless of the cause, the increase in blood pressure is produced by either an increase in vascular resistance, narrower or stiffer blood vessels, or an increase in cardiac output, larger volume of blood pumped out by the heart. These two factors are the targets of antihypertensive drugs. Treatments must start with lifestyle changes such as healthy, low-sodium diets, physical exercise, and stress management. On top of that, antihypertensive agents may be used to control hypertension. These include vasodilators. These drugs dilate blood vessels, thereby decreasing vascular resistance and reducing blood pressure. Diuretics. Diuretics promote sodium and water removal by the kidneys and thereby decrease blood volume. Drugs that decrease cardiac output by decreasing. Oke, ini yang akan kita bahas sebenarnya di farmakoterapi nih, antihypertensive drug gitu ya. Tadi beberapa kita sudah bahas, tapi kalau di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ada vasodilator, jadi kelompok obat-obatan yang membuat pembuluh darah itu dilatasi ya atau rileks. Di sini contohnya golongan daripada alpha blocker gitu kan, atau ada direct acting vasodilator ya. Termaksud ACE inhibitor yang tadi kita bahas ya, karena ACE inhibitor itu menghambat perubahan dari renin menjadi angiotensin. Jadi supaya tidak ada angiotensin. Tapi ketika sudah terlanjur terbentuk angiotensin, diblok reseptornya ARB. Nah, obat-obat golongan ini masuk ke dalam vasodilator ya. Kalau diuretik jelas ngebuang cairan yang ada di dalam tubuh. Tapi ada juga nih kelompok obat yang ini nih. Ini gimana sih ngilangin ininya nih, more videonya ya. Golongan obat yang memang secara patofisiologis itu menurunkan cardiac output ya. Jadi beta blocker maupun CCB itu adalah menurunkan Heart rate or contractility cardiac may output. also be used to treat hypertension. Ya, mempengaruhi kontraktilitas daripada jantungnya itu sendiri sehingga bisa menurunkan tadi cardiac output-nya. Gitu ya, itu obat-obatan yang kita gunakan. Kalau di sini clinical presentation-nya aja sih kayak ya mungkin boleh disebut tanda klinis. Tandanya apa sih orang hipertensi? Kalau yang primer nggak ada tandanya sampai dia benar-benar hipertensinya udah berat gitu ya, udah grade-nya udah tinggi. Tapi kalau yang initial hipertensi yang masih 140, 150 biasanya nggak ada tandanya. Kalau yang sekunder itu tandanya ya terkait dengan penyakit utamanya ya. Jadi kalau orang yang Cushing syndrome ya Cushing syndrome ini cenderung weight gain gitu ya. Kemudian poliura, udem gitu kan dan seterusnya. Kalau yang aldosteronisme primer ya kaitannya dengan gejala-gejala hipokalemia dan seterusnya ya. Jadi sangat terkait dari penyakit utamanya. Diagnosisnya, untuk diagnosisnya sebenarnya easy, gampang banget ya. Tinggal tekanan darahnya berapa. Ukur aja pakai tensimeter tadi Asma bilang, atau dengan sphygmomanometer gitu ya. Nggak boleh sekali periksanya, minimal 2 kali. Ya, jadi di rata-rata. 2 kali juga tadi pada kondisi basal ya, jangan kondisi tertentu gitu ya. Jadi kalau kita udah pastikan bahwa resting tekanan darahnya itu lebih dari 140/90 dari 2 kali pemeriksaan atau lebih, itu bisa disebut dengan hipertensi. Atau ada tanda-tanda kerusakan organ, ya kerusakan organ. Kok ini ada gangguan dengan matanya, ya ada gangguan dengan ya kaitannya dengan otak atau pembuluh darah otak, jantung dan seterusnya. Itu bisa dilakukan examination yang lebih lanjut. Ya kalau mata berarti bisa dilakukan funduskopi ya periksa oleh ahli spesialis mata gitu kan, dilihat
apakah ada kaitannya dengan arteriolar narrowing. Jadi pembuluh darah di matanya itu narrow, menyempit gitu ya. Atau kalau misalnya memang beresiko terhadap jantungnya ya lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kardiopulmonari, jantung dan paru ini ya. Heart rate-nya ada LVH enggak? Left ventricular hypertrophy. Ya, karena kita tahu tadi yang mompa itu adalah ventricle kiri. Dicek apakah ventricle kirinya itu menebal. Biasanya kalau orang yang hipertensi LVH jantungnya ya. Ventricle-nya itu jadi tebal banget gitu karena dia kebiasaan. Jadi kayak orang olahragawan, binaragawan itu kan ototnya jadi besar. Sama ini otot jantungnya tapi otot ventricle-nya yang besar karena tekanannya tinggi terus gitu ya. Dan itu not good, sesuatu yang bukan yang baik gitu ya. Bahkan sampai heart failure. Terus di sini juga kalau misalnya pembuluh darahnya bukan pembuluh darah yang koroner, pembuluh darah yang perifer, ini bisa dicek juga ya di lower extremity gitu kan, ada udema nggak di kakinya gitu ya. Nah kemudian kaitannya dengan ginjal juga demikian, ada stenosis nggak ya, ada penyumbatan. Stenosis itu apa? Tadi ya kaitannya dengan pembuluh darah yang vaskular yang di renalnya itu mengalami kerusakan lah seperti itu. Tanda-tanda hipokalemia atau cek laboratorium secara umum ya, baik untuk yang primer maupun yang sekunder ya gitu. Jadi ini diagnosis tambahan yang warna yang saya bold hitam ya, tapi yang paling utama adalah yang merah. Tinggal periksa tekanan darahnya saja. Treatmentnya tadi sudah disebutkan ya. Jadi untuk pengobatan atau bukan farmakoterapi saja, untuk pengobatan secara umum daripada hipertensi itu tujuannya adalah mengurangi morbiditas dan mortalitas. Tujuan utamanya ya. Nah, goals-nya ini tergantung pasiennya. Kalau memang dia primary hypertension, nggak ada compelling condition, nggak ada penyakit lain, targetnya 100 kurang dari 140/90. Tapi kalau dia diabetes, turunin ya diastolnya. Jadi 140/80. Kalau pasiennya CKD, sistol dan diastolnya lebih rendah. Ya, jadi 130/80. Nah, ini goals-nya macam-macam tergantung compelling condition ya. Nanti kita akan bicara minggu depan. Nah, terapinya itu juga ada terapi non farmakologi. Tadi udah disebutkan di video tuh ada exercise, manajemen stres ya. Nih, physical activity, kemudian manajemen stres, weight loss ya. Jadi turunin berat badan. Ada juga dietary approach to stop hypertension. Jadi bukan terapi, maksudnya makannya itu diatur sesuai dengan DASH ini, kalorinya mungkin lebih rendah gitu ya. Terus sodiumnya juga, natriumnya dibatasi, nggak boleh lebih dari 3,8 gram per hari. Aktivitas fisiknya yang moderate sampai yang vigorous gitu ya, jadi yang sedang sampai yang tinggi gitu. Nah kemudian di sini ada informasi bahwa kalau cuman lifestyle modification sangat efektif buat yang pre-hypertension ya. Tapi kalau udah hipertensi biasanya nggak cukup dengan lifestyle modification, harus dengan pengobatan, harus dengan farmakoterapi. Kenapa demikian? Sebenarnya ya mungkin tergantung kita juga ya. Rutin nggak sih cek tekanan darah? Sekarang saya tanya kalian rutin nggak cek tekanan darah? Saya aja enggak. Mungkin setahun sekali juga belum tentu, padahal tinggal cek doang gitu kan ya, gitu ya. Tekanan darah itu pemeriksaan yang sangat murah meriah gitu kan, nggak mahal lah, apalagi kalau punya alatnya atau ke klinik cek tekanan darah itu boleh dibilang gratis gitu kan. Nah, tapi kan kita jarang melakukan hal tersebut ya. Jadi hipertensi itu biasanya ketika dia didiagnosis hipertensi nggak tahu kapan mulainya. Ya kayak diabetes gitu, begitu cek darah gulanya tinggi, ini mulai tingginya kapan? Sebulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita nggak tahu kapan. Kecuali orang yang memang cek
rutin setahun sekali atau setahun 2 kali itu kita tahu, tapi rata-rata umumnya tidak tahu. Nah, makanya di sini butuh terapi obat. Nah, kalau sekarang kita ngomongin farmakologi terapi farmakoterapi gitu ya. Tadi obatnya begitu banyak pilihannya untuk hipertensi ya. Sekarang mau milih yang mana? Ya. Jadi di sini ada disebutkan bahwa initial drug selection kita mulai mengobatinya tergantung pertama setinggi apa tekanan darahnya, ya. Berikutnya ada nggak compelling indication-nya tadi ya? Ada nggak penyakit atau kondisi penyertanya, gitu. Nah, obat-obatan ACE inhibitor, ARB, CCB, dan diuretik yang thiazid itu bisa digunakan menjadi first line terapi, ya. Ya, jadi pilihnya kalau nggak ACE gitu ya, ARB, CCB atau diuretik thiazid. Lihat kondisi pasiennya, gitu ya. Nah, di sini berikutnya beta blocker bisa digunakan juga untuk specific compelling indication ya. Jadi kalau untuk ada kondisi-kondisi spesifik kita akan bicara minggu depan. Kemudian yang dinyatakan di sini juga biasanya kalau untuk stage 1 berarti kurang lebih dari 140 tapi kurang dari 160 sistolnya ya. Lebih dari 90 tapi masih kurang dari 100 diastolnya. Itu monoterapi ya. Monoterapi aja ya. Pakai yang ini pilihannya. Yang first line option boleh. Mungkin gini, sebaiknya monoterapi tapi kalau mau 2 juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ada yang larang. Nah, kombinasi ini diberikan ketika pasiennya udah stage 2 ya, udah lebih dari 160 per 100 ya milimeter per milimeter Hg. Nah, ini ada 6 compelling indication yang akan kita bahas minggu depan ya. Tadi kalau kita bicara ini adalah yang first line option ya. Tapi sebenarnya ada antihipertensif kelas lainnya ya, seperti alpha 1 blocker. Kita kan belum ada nih, tapi memang obat-obat itu tidak first line. Direct renin inhibitor ya. Kemudian ada peripheral adrenergic antagonis ya. Tadi ada yang memodulasi aldosteron, kita belum bicara ya. Ini adalah golongan daripada antihipertensi juga. Kita coba at least hari ini dengar ya, gitu ya. Obat-obatnya apa aja sih? Yang namanya angiotensin converting enzyme itu gampang ya, yang belakangnya pril semua nih. Yang paling populer captopril ya, captopril. Usual dose-nya bisa 12,5 sampai 150 mg per hari. Luas banget ya. Range-nya besar nih, range dosisnya. Pemberiannya frekuensinya itu bisa 2 atau 3 kali sehari. Oke. Nah, ini paling banyak, tapi juga paling banyak menyebabkan efek samping. Ada yang tahu nggak? Efek samping captopril itu apa sih? Batuk, Bu. Iya, batuk. Jadi kalau beberapa pasien yang sangat sensitif dengan captopril, batuk-batuk. Batuk kan nggak enak ya. Pernah ngalami batuk nggak? Nggak nyaman. Jadi pasiennya nggak mau minum obat, berhenti. Padahal bisa dikasih option yang lain. Ya, ada enalapril, lisinopril. Ini mungkin yang banyak di Indonesia ya. Saya agak jarang nih mendengar fosinopril. Mungkin di luar negeri beda lagi. Ya, kalau di Indonesia kan paling captopril, enalapril, lisinopril, ramipril ya, tapi banyak pril-pril yang lain. Yang kedua ada ARB, angiotensin receptor blocker ya. Dulu saya kerja di marketing ya, pernah kerja di marketing. Jadi sering banget setiap minggu itu kita kayaknya ngikutin simposium ya. Nah, setiap simposium itu apalagi kalau kita ngikutin Perki gitu ya, atau dokter-dokter jantung gitu kan, pasti banyak sponsornya ya. Sponsored ini kayak misalnya dulu sih waktu saya ya tahun
early berapa ya, tahun 2005, 2006 gitu, kalian mungkin belum lahir atau masih kecil banget gitu ya. Ini nih berlomba-lomba Kandesartan ya, Telmisartan, Losartan, padahal satu kelompok ARB. Tapi mereka punya jenis sendiri, ada plus minusnya ya, gitu. Nah, ini golongan tan itu adalah memblok reseptor daripada ANG2, angiotensin 2 ya, sehingga pembuluh darahnya itu tidak vasokonstriksi. Ini saya lupa menghapus padahal ada di sini ya. Ini golongan dari CCB ya. Jadi kalau kalsium channel blocker, jadi channel kalsiumnya yang diblok. Kalau ini kan reseptor angiotensin 2-nya yang diblok gitu ya. Kalau ini channel kalsiumnya diblok supaya apa? Supaya nggak kerja nih si kalsiumnya. Tahu kerja kalsium apa? Fungsi kalsium apa sih? Untuk kontraksi otot. Iya, kontraksi otot. Ya di sini tadi kan disebutkan tuh di video. CCB itu salah satu obat yang menurunkan curah jantung. Tapi bukan volume curah jantungnya itu bukan cardiac output, tapi bukan isinya yang di manage sama si CCB ya. Kalau isinya pakai diuretik, dikurangi isinya, pakai diuretik, dibuang darah cairannya, bukan darahnya, cairannya ya. Tapi kalau CCB lebih ke dia memodulasi kontraktilitas daripada si otot jantungnya ya gitu. Apalagi selain kontraksi otot, fungsi kalsium. Impuls syaraf ya, jadi berkaitan dengan persyarafan. Tadi kan di awal sudah dibahas penyebab primary hypertension itu kaitannya dengan CNS. Ya, jadi di sini memang menjadi option, makan menjadi first line terapi nggak sih CCB? Kayaknya iya ya. Nih first line terapi kok dia ya, CCB ini ya. Nih first line option gitu. Jadi nah ini CCB kalsium channel blocker, ada yang dihidropiridin, ada yang non dihidropiridin ya. Bedanya apa? Kita bahas minggu depan. Jadi yang paling populer nih Norvasc, nama brandnya ya, atau isinya adalah amlodipin ya. Itu sering banget diresepin ya. Ada juga nifedipin. Nifedipin bahkan ada yang ini nicardipin ya, yang sustain release, nifedipin yang long acting ya, adalat gitu kan. Ini juga populer. Itu termasuk kalsium channel blocker yang dihidropiridin. Yang non dihidropiridin ada diltiazem ya, yang populer nih ada verapamil ya, seperti itu. Oke, diuretik. Diuretik ada yang thiazid ya. Ini golongan thiazid. Ada yang loop ya, furosemid misalnya. Yang populer lasik ya. Ada yang potasium sparing. Contohnya adalah amilorid. Oke. Nanti kita bahas obatnya minggu depan. At least kalian tahu dulu ya. Beta blocker kardioselektif ya, kan namanya beta blocker berarti kan memblok ya reseptor beta, alpha blocker memblok reseptor alpha, misalnya kayak gitu ya. Itu tuh seluruh reseptor di seluruh tubuh, jadi non selektif gitu kan. Tapi ada juga pilihan yang kardioselektif ya. Jadi dia cuman ngebloknya itu yang di jantungnya doang ya, tapi selain di jantung itu nggak diblok gitu. Itu untuk ngurangin efek samping biasanya ya. Contohnya adalah atenolol, ya bisoprolol, ya metoprolol. Oke, ada juga yang non selektif. Belakangnya all. Itu adalah blocker, beta blocker, ya. Itu aja kayaknya. Ini yang terakhir, ya. Jadi untuk ada algoritmanya nih, algoritma untuk mengobati hipertensi secara umum. Pertama, ketika pasien terdiagnosis hipertensi, dikasih dong initial drug-nya apa. Lihat pasiennya ada compelling indication nggak. Kalau nggak ada, kita ngomongin yang gampang dulu ya.
Lihat stage-nya. Pakai apa? Pakai GNC tadi ya. 140 sampai 159 atau lebih dari 160. Kalau baru stage 1 monoterapi aja pakai first line. Boleh kalau mau kombinasi silakan ya. Nah, tapi kalau udah stage 2 kombinasinya diatur, jangan kombinasi S inhibitor dengan ARB ya. Tapi kombinasi S inhibitor dengan thiazid, diuretik thiazid atau ARB dengan diuretik thiazid. S inhibitor dengan CCB atau ARB dengan CCB. Kenapa demikian? Mungkin kalian bisa cari ya, baca dulu. Jadi minggu depan, ini udah selesai nih materinya ya. Minggu depan bisa tolong dibaca dulu, terutama yang ini nih ya, yang tentang atau nih kita lihat nih. Kok ini? Saya mau ngeliatin LMS. Kelihatan ya LMS-nya ya? Kelihatan kan? Lihat, Bu. Ini kok nggak bisa dimodifikasi ya? LMS suka lama banget, saya suka sebel. Nah, ini cardiovascular disorder ya. Kita nyari yang hipertensi tadi di halaman 87 ya. Tadi yang saya ini ya. Tadi yang saya ambil dari sini, emang dari sini materinya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, baca aja ya. Nah, di sini tadi yang nggak ada compellingnya ya, yang ada compellingnya ini nih. Nih. Ya, minggu depan kita mulai ke sini, terus kalian baca nih karakteristik obat-obatnya ya. Jadi kalau angiotensin 2 reseptor blocker kayak apa, CCB kayak apa gitu ya. Diuretik ya. Ini singkat kalau mau lebih jelas sih ada buku khusus gitu ya, tapi saya pikir dari sini aja ya at least kita tahu gitu ya untuk hipertensi kaitannya dengan kelompok obat-obatannya ya. Kita akan ngobrolin minggu depan aja. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Diisi itunya ya, diisi absensinya. Ada yang mau ditanyakan? Terus Sok siapa? Ladies first ya. Asma, silakan. Saya mau izin tanya, jadi kan tadi untuk baseline itu ada 4 golongan ya Bu, ada ASEI, kemudian ada CCB, ada ARB, sama diuretik thiazid. Nah, untuk memilih itu pertimbangannya apa ya Bu? Soalnya kan